Aku sudah mengabdi lama di perusahaan ini. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Saat itu aku masih muda, sehingga aku banyak relasi di sini. Sudah beberapa kepala berganti di sini. Namun boleh dibilang aku yang paling lama. Karena statusku bukan kontrak maupun outsourcing, melainkan karyawan tetap. Hanya saja posisiku boleh dibilang dipandang sebelah mata. Namun di luar itu tidak ada yang tahu bagaimana peranku di perusahaan ini. Perkenalkan, namaku Bambang. Aku bekerja sebagai security di bank swasta ini. Aku bukan satu-satunya security di sini. Masih banyak security lain. Karena kami perlu saling backup dan bergantian shift. Namun kebanyakan mereka adalah anak muda dan masih status outsourcing. Aku mau cerita aku punya kemampuan lain. Selain pemegang sabuk hitam karate, aku punya indera keenam yang mungkin orang biasa sebut indigo. Aku mendapatkan kemampuan ini sejak kecil, bahkan sejak lahir. Kemampuan ini sudah turun-temurun. Wajar saja, almarhum kakekku seorang dukun, ayahku sering membantunya. Walaupun ayahku bisa melihat gaib, namun dia tidak meneruskan praktek perdukunan almarhum kakekku. Banyak cerita telah aku alami sejak kecil. Cukup panjang diceritakan, namun kali ini aku hanya ingin berbagi kisah pengalaman gaib selama aku bekerja di perusahaan ini. Pertama kali perusahaan ini dibuka, aku sudah bergabung. Kala itu kepala cabang masih dipegang oleh Pak Agus, orangnya tegas namun penakut. Aku bisa bilang begitu karena awal-awal perusahaan ini menempati gedung kosong. Sehingga wajar saja ada makhluk-makhluk yang menempati sebelum kantor dibuka. Akulah yang membantu Pak Agus dalam hal ini. Walaupun aku bukan dukun, aku bisa melihat mereka. Aku memang tidak bisa mengusir mereka. Namun aku bisa berkomunikasi dengan mereka. Akan aku ceritakan detailnya. Entah berapa panjang pengalamanku akan kubagikan di sini, namun aku rasa ada hikmah yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Baru beroperasi 2 hari, kantor kami sudah mulai mengalami keanehan. Banyak pegawai yang merasa ada yang memerhatikan mereka. Bahkan ada yang lebih sensitif, melihat penampakan-penampakan aneh, dari pocong hingga kuntilanak. Pak Agus yang lebih parah karena dia sering lembur. Pernah satu malam, dia berlari keluar kantor dan menghampiri pos security. Dengan wajah pucat dia bilang, dia mendengar suara tangisan wanita. Bagiku itu sudah biasa, namun bagi orang awam memang sangat mengganggu. Apalagi aku sudah tahu dengan gedung ini. Dari awal aku sudah melihat beberapa roh bergentayangan. Aku minta Pak Agus duduk di kursi di dalam pos, menenangkannya sambil memberinya minum. Pak Agus sebenarnya tidak mau menerima minuman dari orang yang mungkin rendahan bagi dia. Namun karena panik dan butuh ditemani, dia hanya bisa menarik nafas dalam sambil meminum air yang aku berikan.
Malam itu berlalu, Pak Agus tidak menyelesaikan laporannya. Setelah tenang di pos security, dia pun memutuskan untuk pulang. Hal lebih buruk terjadi di hari berikutnya. Beberapa karyawan kerasukan, Pak Agus pun berinisiatif memanggil orang pintar. Dia bertanya ke semua karyawan, apakah punya kenalan orang pintar? Aku melihat ada sekitar 5 pegawai, semuanya wanita, dan mereka kerasukan. Aku sebenarnya mau membantu, namun bagiku, aku takut gagal. Aku memang bisa melihat mereka, bisa berkomunikasi dengan mereka, tapi aku belum cukup kuat untuk melawan mereka. Beberapa karyawan sudah melakukan doa, namun tidak mempan. Sambil menunggu orang pintar datang, aku coba berkomunikasi dengan mereka. Apa mau kalian? Tanyaku. Mereka yang kerasukan dengan serentak berteriak, ini rumah kami. Pergi kalian semua. Aku coba mendoakan mereka untuk meminta mereka pergi. Namun aku hanya diketawakan. Semua yang kerasukan ketawa cekikan seolah menertawakan doaku yang tidak mempan terhadap mereka. Aku mulai pesimis. Karyawan lain bantu berdoa. Hingga akhirnya seorang paranormal datang, wajahnya biasa saja, terlihat berpendidikan, malah seperti pria kantoran. Namun aku cukup kaget, melihat di belakangnya ada 2 sosok mengikutinya. Aku belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Mereka bersinar putih terang dengan sayap lebar terbuka. Apakah itu malaikat? Selama ini aku hanya tahu yang namanya roh atau kita sebut hantu, lalu jin. Aku belum pernah melihat yang aneh-aneh selain genderowo, buto ijo, tuyul, dan kolong wewe. Ini pertama kalinya tubuhku serasa gemetaran dan melemah. Pria itu cuma mengibaskan tangannya seolah mengusir binatang. Seketika itu juga para karyawan yang kerasukan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Aku melihat roh-roh jahat itu keluar dari tubuh para karyawan. Asap gelap gaib mengepul ke atas langit-langit lalu menghilang. Aku sepertinya kehilangan kata-kata. Mulutku terasa tak bisa berbicara. Padahal aku ingin sekali berkenalan. Entah karena kekuatanku yang menghalangiku atau energi kami yang berbeda sehingga membuat tabrakan. Kakiku melemah hingga aku lemas. Aku hanya bisa melihat mereka mendoakan karyawan-karyawan yang sudah tak sadarkan diri dan membopong mereka ke ruangan yang kosong yang biasa kami gunakan untuk istirahat karena di sana ada kotak obat-obatan.
Semuanya selesai di hari itu, setelah semua karyawan yang kerasukan telah siuman. Kami pikir semua akan baik-baik saja karena sudah dilakukan pembersihan. Ternyata semuanya salah. Cuma berselang beberapa bulan, kantor kami mengalami hal mistis lagi. Kembali beberapa karyawan diganggu dengan penampakan-penampakan gaib. Pak Agus sudah lelah dengan semua itu. Pekerjaannya yang mengharuskannya lembur membuatnya tidak tenang. Hingga dia memilih mengundurkan diri. Tapi ada baiknya bagi dia karena dia pindah ke bank yang lebih besar. Kejadian-kejadian mistis terus terjadi, bahkan hingga sekarang ini. Aku akan membagikan pengalamanku ini di lain waktu. Semoga semua kita dilindungi Sang Maha Kuasa dari gangguan-gangguan makhluk tidak baik.